adalah tour guide-nya yang kita akan dikenakan biaya tambahan untuk mengelilingi 5 atau sampai 6 tempat wisata itu. Jadi siapa Pak namanya? Nama saya Pak Yayat. Ya, saya pemandu Pangandaran atau yang lebih terkenalnya itu Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran. Oke. Kita kemana aja Pak sekarang? Kita ke lokasi pertama. Di sini ada Bunker Jepang. Gimana tuh Pak sejarahnya? Jadi Bunker Jepang ini dulunya itu gua buatan yang dibuat tahun 1941 oleh Romusa atau orang Indonesia yang dikerja paksakan. Itu perharinya itu diupah 1 on beras. Jadi Bunker Jepang ini adalah tempat penyimpanan senjata atau tempat pasokan makanan. Jadi bentuknya kayak kamar atau kayak ruangan aja. Jadi kalau kita masuk nggak bisa tembus, jadi balik lagi. Jadi nggak ada ujungnya gitu Pak? Ya. Jadi kayak kamar aja bentuknya. Oke, kita sampai Ya. Nah ini adalah si Bunker Jepang yang tadi dijelaskan, yang dibuat pada zaman Romusa. Tahun 1941 ya. Konstruksi Romusa. Jadi gua Jepang ini gua buatan, dibuat ya secara dicor ya, jadi bukan gua alam. Jadi kalau gua buatan itu nggak ada stalaktit, cuman gorong aja atau kayak kamar aja. Nah sebelah kanan ini dulunya itu tempat penyimpanan senjata sama pasokan makanan di sini. Wih. Kayak kamar aja. Jadi di situ lihat ya guys, ada kelelawar ya dan tokek, I think. Ini Bunker Jepang tuh. Ya. Jadi kalau pingin foto-foto di sini itu nggak boleh pakai sandal atau sepatu, nggak bakalan jadi. Itu bukan mitos, itu fakta ya. sudah pernah ada yang kejadian? Ya ada, jadi nggak ada gambarnya. Jadi kalau pengen foto-foto di sini itu harus pakai kamera. Kalau pakai sandal atau sepatu nggak bakalan jadi. Oh ya lah Pak. Dikira. Aja dong. Udah monyet. Enggak. Angkat tangan. Jadi guys, itu banyak banget Mas tinggal monyet. si monyet-monyet yang liar dengan ukuran yang cukup besar. Tapi walaupun dibiarkan liar, mereka itu jinak selama kita datang ke sini dengan panduan dari guide-nya. Dan kalau kita tidak membawa makanan, jadi tunjukkan tangan seperti ini. Tunjukkan tangan seperti ini ke monyetnya agar dia paham bahwa kita tidak membawa makanan. Kalau misalkan kita tidak menunjukkan tangan seperti ini, si monyetnya akan berpikir bahwa kita membawa makanan. Bisa saja mengambil barang-barang kalian kayak handphone, topi atau yang lainnya. Oke. Kalau sama monyet bisa nggak? Jantan semua. Jantan. Ya, kalau yang betina, kalau untuk monyet itu kebalikan dari manusia. Kalau yang ada jambang atau jembrosnya itu betina. Kalau luasnya ini tuh semuanya itu 10 hektar ya, cuman bagi 3 kunjungan. Jadi ada cagar alam laut, ada taman wisata, sama cagar alam darat. Nah kalau tadi habis naik perahu itu masuknya cagar alam laut. Nah yang sekarang kita kunjungi ini taman wisatanya. Nah kalau untuk cagar alam daratnya dari taman wisata kita masuk lagi ke dalam. Itu di dalam itu ada bunga rafflesia, ada air terjun sama lapangan pantai. Cuman perjalanan pulang pergi 2 jam ke sana. Dari sini ke sananya 2 jam. Ini ke cagar alam darat. Sekarang kita akan masuk ke gua Jepang ya. Ke gua Jepang. Tadi yang di bawah itu adalah bunkernya.
tempat penyimpanan senjata atau makanan. Nah, kalau ini adalah gua Jepang yang digunakan sebagai jebakan atau penyiksaan warga Indonesia. Yang itu tuh bengkak juga narkobanya. Dalam sini. Guanya itu gelap banget. Bahan bawa tanah atau kendaraan khusus. Nah, dan ini adalah penjara bawah tanahnya. Ya Allah, kecil banget. Cuman ini udah tertimbun teh. Kalau aslinya itu dalam. Dalam, jadi ini dulunya dalam banget, tapi sekarang udah tertimbun sama tanah. Ini digunakan untuk sebagai ruang penyiksaan. Jadi pada dimasukin ke sini, Pak. Jadi kalau kita masuk nggak tahu jalan bisa terjebak di dalamnya. Nah, di Keluar dalam lagi? itu banyak jalan. Oke, kalau mau masuk ikutin saya, senternya. Jadi untuk masuk ke sini kita harus menundukkan badan karena ini jaraknya kalau di aku sih oke. Tapi kalau di orang yang tinggi itu harus menundukkan. Seperti ini teh ya. Ada jalan sebelah sana, ada jalan di sebelah sini. Sini aja kakak tahu ke sini. Sini ke Cuman kalau kita masuk sana itu buntu. Ini juga sama buntu. Kalau yang benar jalannya ke sebelah sini. Oh. Jadi benar-benar harus sama pemandunya ya. Kalau enggak nanti kita nggak tahu. Jadi kayak labirin. Oh, Kak, Mas pelan-pelan aja. Nah, ini juga ada jalan sebelah sana, sebelah sini teh. kalau ini jalannya kemana? Di sana sama keluar. Cuman kalau ke sana kan susah, lebih kecil jalannya. Oh, makin sempit. Ya, jadi di sini itu banyak banget jalan-jalannya. Jadi kita harus hati-hati. Di sini hati-hati ya. Ini agak naik. Kalau bisa pegangan akar pohon nih. Oh. Widih. Setra. Naik. Ya Allah. Oh. Nah, ya, Ayo. Nanti kumpul di pos 2. Masa pramuka. Ayo, nanti kumpul di pos 2. Lain pernah ngaliang panjang jadi ke zaman perang. Kalau rusa di sini ada 100 ekor lebih. Kalau malam dia suka keluar cari makanan, kita ke restoran ya, tempat makan. Kalau siang Pantesan malam ada. Pantesan waktu malam tuh lihat si rusa ini. Iya. Iya. Jadi kalau yang ada tanduknya kan rusa jantan, kalau yang nggak ada tanduknya itu betina. Bisa dipotong nggak? Bisa. Sofa pengotok. Panggilnya iya ya kalau rusa. Jadi setelah kita melewati gua Jepang tadi, kita akan langsung bertemu dengan para rusa yang ada di sini liar, tapi mereka jinak, tidak akan mengganggu, tidak akan seagresif para monyet tadi. Jadi untuk rusa yang ada tanduknya itu adalah rusa jantan yang dikelilingi oleh para betinanya yang tidak ada tanduknya. Yuk kita lanjut ke tempat yang lainnya. Tanam penduduk sekitar. Jadi dulu pohon yang ditanam itu pohon jati sama pohon melon sebelah sini. Cuman semenjak diketemukannya bunga rafflesia, jadi ini dibuka jadi wisata. Penduduk sekitar sini nggak boleh lagi bercocok tanam lagi di sini. Rafflesianya di mana, Pak? Di dalam di kawasan Cagar Alam Darat. Sekarang kalau ada pohon yang tumbang itu nggak boleh diambil. Seperti ini Masih tangi. tusuknya. Kalau ini tumbang halangi jalan, dipotong, Di sini gimana maksudnya? jadi nggak boleh diambil atau dibawa. Berat. Soalnya Iya. Cuman kalau di sini rafflesianya namanya Rafflesia Padma, ukurannya lebih kecil dari Arnoldi yang ada di Bogor. Nah, yang tahu ini Pangandaran itu Nggak bisa dibawa ada berat. nggak tahu. artinya Pangandaran ada yang tahu? Enggak, apa tuh? Nggak tahu. Artinya Pangandaran itu diambil dari dua bahasa Jawa sama Sunda. Pangan itu dari bahasa Jawa yang artinya makanan, daran itu dari bahasa Sunda yang artinya pendatang atau tempat bersandar. Jadi pendatang yang mencari makanan, Pangandaran. Sampai sekarang ya masyarakat Pangandaran yang sukses itu kebanyakan para pendatang. Jadi
yang bikin hotel itu kan orang Jakarta, bahkan ada orang mancanegara. Kalau orang Pangandaran sendiri itu kebanyakan jadi nelayan. Jadi tersisihkan Pak. Dulu sebelum nama Pangandaran di sini namanya Pananjung. Pananjung. Ya, karena daratan yang menurut laut namanya Tanjung atau Pananjung. Nah kebetulan dulu di sini ada satu kerajaan kecil namanya Kerajaan Pananjung yang dirajai Prabu Anggalarang. Dan permaisurnya yang bernama Dewi Siti Semboja atau yang lebih terkenalnya yaitu Dewi Rengganis. Hancurnya Kerajaan Pananjung yaitu oleh suku Bajo atau bajak laut. Awalnya suku Bajo itu sama Kerajaan Pananjung kerjasama. Jadi dari Kerajaan Pananjung itu ngirimin rempah-rempah ke sana. Nah dari suku Bajo itu ngirimin emas, jadi barter. Cuman di sini mengalami masa paceklik atau gagal panen. Nah dari sini nggak setor ke sana, dari sana itu nyerbu ke sini nyerang. Nah kerjaannya itu dihancurkan. Terus kepala suku Bajo itu ingin mempersunting kepada Dewi Siti Semboja. Namun Dewi Siti Semboja itu nggak mau, dia itu lari, dikejar, dia masuk ke dalam gua. Nah di dalam gua itu bersemedi atau bersirakat. Nah dalam semedinya beliau itu disuruh nyiptain tarian ronggeng gunung dan disuruh ganti nama menjadi Dewi Rengganis. Jadi Dewi Rengganis itu orang yang pertama kali nyiptain tarian ronggeng gunung untuk membalas dendam kepada suku Bajo. Nah di sini ada peninggalannya Pak, yaitu ada Kirgis Batu Kalde. Jadi kayak ada reruntuhan candi, dulunya itu tempat peribadatannya. Kedalaman 3-4 meter itu masih ada bangunan yang terkubur. Artian kalde itu dalam Sunda kuno yaitu keledai, cuman di agama Hindu keledai itu nggak ada, Pak. Yang ada itu atas sapi atau nandi. Nah, kita ke sebelah sini. Kang. Ini buat. Jadi 3 meter sampai 4 meter masih ada bangunan yang terkubur. Nah ini kemarin proses digali sama arkeolog, kemarin bekerja jadi tertutup lagi. Nah untuk jenis batuannya, ini bukan batuan asli Pangandaran. Kalau batuan asli Pangandaran itu terumbu karang. Kalau ini jenisnya namanya itu batuan andesit. Batuan andesit ini batuan yang dari dalam perut Gunung Merapi. Sedangkan di Pangandaran itu nggak ada Gunung Merapi, yang paling terdekat adanya di Tasik. Itu batuan ini dari Tasik itu diambil ke sini. Di belakangnya ada bolanya. Bola-bola. Ini kalau di agama Hindu ini yang didewakan atau yang disembah. Nah, terus sebelah sini ini namanya batu yoni. Batu yoni ini simbol buat sucian perempuan. Kalau simbol buat laki-laki itu namanya lingga. Itu lingga kayak batangan, cuman belum diketemukan. Ya masih terkubur di sini. Nah, nanti kalau lingganya udah diketemukan, disatuin, itu bentuknya kayak monas. Kalau di agama Islam ini tempat sucinya. Jadi kalau ada lingganya dimasukin, terus dikasih air, dikasih bunga, airnya itu mengalir ke nadi ini. Cuman ini isinya udah hancur. Nah terus sebelah sini ini namanya batu Padmasana. Ini simbol keabadian atau tempat duduknya Dewa Matahari. Terus belakang saya ini ada 2 petinggi kerajaan. Ini namanya Ki Jaya Perkasa yang itu Mbah Nurbaen. Jadi mereka itu orang yang pertama kali masuk Islam. Ini beneran Ini makam. cuman simbol atau petilasan. Ini kakinya orang Sumedang. Kalau di Sumedang namanya Ki Terong Peong. Kalau di sini mah ceritanya Roro Kidul itu ya, Roro Kidul itu dilarang berenang di pasir putih. Kalau mau berenang harus di air, jangan di pasir putih. Kita OTW ke Gua Malampir. Dari kejauhan. Nah dilanjut ke Gua Miring atau Gua Penampakan. Panjang guanya kurang lebih 30 meter. Jadi masuknya seperti ini, dan keluarnya ya sekitar 3 meter, jalannya harus miring. Waduh. Di dalamnya itu ada batu mirip kayak pocong. Cuman Gua Parat sama Gua Miring ini guanya gelap. Makanya di sini ada jasa sewa center. 1 center itu 10.000, itu bukan per orang tuh. Ini secukupnya per center. Jadi kalau ngambil 1 berarti itu 10.000, kalau 2 20 gitu. Itu untuk masuk ke 2 gua nanti.
Soalnya gua ini lebih gelap dari gua Jepang yang tadi. Nah, jadi kita mau menuju ke Gua Malampir. Jadi di bawah itu nanti kan di guanya gelap banget. Jadi di sana tenang aja disediakan penyewaan senter kayak gini. Satu senternya itu harganya 10.000 untuk harga tambahan buat kita masuk ke Gua Malampir ini. Walaupun di luarnya terlihat kecil, tapi disinyalir bahwa gua ini adalah gua terbesar di antara gua-gua yang ada di bawah sebelumnya. Nah, di sini ada 2 makam petilasan. Yang depan namanya ini Syekh Ahmad, yang belakang ini Syekh Muhammad. Adik kakak keturunan dari Mesir. Ayahnya yang menugaskan mereka untuk menyebarkan agama Islam. Setelah sukses begitu film atau menjelang gak tahu kemana, oleh masyarakat ini dibangunlah simbol. Awalnya cuma ada batu nisannya aja 4. Ini ada yang membangun keramik dibangun tahun 72. Nah, ini juga banyak yang datang ke sini itu tujuannya untuk ziarah Pak atau kirim doa. Hati-hati masuknya ya. Kita nunduk dulu sampai akar pohon sana. Jadi yang merasa tinggi atau yang mempunyai kepala di atas ya. Ya. Ada kamera. Nyalain, nggak usah dimatiin. Jadi depan sama Kakak, dari sini jalannya ngambil ke sebelah kiri. Kakak, jangan jauh-jauh. Soalnya kanan itu lebih rendah. Ini panduan ini. Wah, oh Sama jangan nyerunduknya nggak apa-apa. jadi di sini tuh jalannya yang harus menunduk karena di sini si ujung-ujung itu sangat tajam. Jadi kalau kamu punya tinggi badan yang lumayan tinggi, jadi harus menunduk ya. Kecuali kalau yang aku oke aja. Kamu nggak usah ngerunduk. kita berhenti dulu sebelah sini. Nah di sini ada batu kristal. Jadi batu ini kalau kena Sama nenek di kesentar sini. itu mengkilat seperti ada pecahan kacanya. Jadi ada bling-blingnya. Cuman ini bukan kristal asli. Ini endapan dari cat Ini kapur. kak gini-gini. Ya digitu-gituin. Kalau penasaran pengen megang silakan. Asal jangan dijilat aja, bukan SP. Jadi itu kenapa sih bisa sampai berkilauan gini? Jadi ini ada endapan dari cat kapur. Jadi otomatis kalau kena cahaya senter itu mengkilat. Banyak gitu ya. Iya. Nih kalau dipegang itu si teksturnya kasar sama seperti tekstur batu karang. Oke. Jangan dijilat karena bukan es krim. Oke lanjut. Nah, kalau di sini udah lumayan tinggi, jadi senternya arahin ke bawah ke jalan yang mau diinjak ya. Nih kak, sama. Tuh, kakak sebenarnya tuh. Ini biar naik ke senteran. Nah, gua ini semakin ke dalam. Dari warna kuning, ininya kuning Nah, terang. sekarang kita udah bisa berdiri bebas ya, jadi nggak usah nunduk-nunduk lagi. Jadi ini yang dulu dipakai buat syuting film. Ada Kian Santa, Dharma, sama Niro Kidul. Nah kita berhenti lagi sebelah sini. Ini juga sama ya, ada batu stalaktit atau stalagmit. Kalau kena cahaya senter itu juga ada kilauannya. Cuman batu ini kalau kita lihat keseluruhan, ini mirip kayak unta, binatang padang pasir. Ini badan, ini punuk, ini kepalanya. Jadi mirip kayak unta lagi jongkok. Kak, senterin kak. Nah, dikarenakan gua ini dikeramatkan ya, jadi di sini ada mitos kepercayaan. Cuman maaf, kita jangan percaya sama batu. Ini jadikan syariat hakikat yang maha kuasa. Katanya kalau kita pegang batu unta ini, insya Allah cepat-cepat ke Mekah atau naik haji. Nggak apa-apa. Oh my. Dan di dalam sini jangan kaget. Jadi makanya harus pakai penerangan karena di sini kita bisa ketemu tiba-tiba sama landak kayak Ini gini. dulunya ada sepasang namanya Joni sama Lince. Sekarang ada 5 ekor ya, anaknya ada 3. Dikasih nama Ari, Luna Maya sama Cutari. Ada si Arielnya. Maya sama Nanti kalau beranak lagi nanti dapatnya Gisel. Cantik. Cantik sekali. Ini yang disebut batu jodoh atau batu kelamin. Ya. Nah, Ini yang depan mirip kayak kepunyaan laki-laki, yang belakang ini yang perempuan. Jadi ini terbentuk secara alam, bukan hasil pahatan atau bikinan. Ini dari tetesan air. Jadi yang laki-laki ini masih tumbuh, kalau yang perempuan itu udah mati, udah kering. yang Cuman itu. prosesnya lama, 1 sentinya itu 40 bahkan sampai 70 tahun. Wow.
Jadi yang laki-laki ini masih bisa membesar dan memanjang. Sampai ke bawah. Jadi guys, ceritanya ini adalah batu sejodoh. Batu sejodoh yang ini adalah untuk laki-laki katanya, dan itu adalah perempuan. Dimana kalau kamu, kamu namanya, dimana kalau kamu nanti belum punya jodoh, kamu bisa datang ke sini dan memegang itu. Kalau kamu perempuan, pegang yang laki-laki. Kalau kamu laki-laki, pegang yang perempuan. Makanya harus pakai penerangan. Dia jangan salah memegang. Nanti kamu kalau salah memegang, jeruk makan jeruk. Dan buat yang udah punya pasangan, jangan pegang-pegang. Nah itu Foto di sampingnya boleh. itu lagi ngasih makan landahnya. Cuman yang lainnya mungkin mau keluar udah pada banyak. Tuh. Foto, Neng. Jadi landak di sini ini binatang nocturnal ya, atau binatang malam. Disukanya di tempat yang gelap. Kalau malam nanti keluar cari makanan sendiri. Kalau sekarang dari pengunjung ada yang ngasih kacang, roti. Oke. Nah terus sebelah sini ini namanya batu Cikaraca. Nah ini nih. Cikaraca ninggang batu, laut-laut jadi legok. Ini yang Nah, dipakai ini- syutingnya Malampir. Iya. Jadi dulunya ini tuh batu ya. Ya bulat. Batu bulat karena ada tetesan air dari sini. Ini prosesnya ribuan tahun. Jadi setelah ribuan tahun si batu ini menjadi legok. Ini juga yang dipakai buat syutingnya Malampir. Cuma sedikit gitu nyatet di. Biasanya kalau musim hujan kita deras. Oh iya. Ini yang dipakai kata pengalaman Malampir ya. Yang bahasa Semarang. Nah kalau yang ini kesukaannya Upin Ipin, paha ayam. Ini lutut, ini paha, ini ekornya atau bulunya. Ini mirip seperti paha ayam. Betul. Nih. Betul. Ini jadi bentuknya seperti paha ayam. Kak. Nah kalau lagi dipakai syuting, jadi sebelah sini. Cuman kalau lagi dipakai syuting itu dipasang lampu, terus didekorasi lampu. Dari atas ada kelelawar. Sorotin. Nah di situ tuh di atas sini banyak banget si kelalawarnya. Ini penuh banget sama kelelawar yang ukurannya masih kecil-kecil dan mereka terbang. Lai. Jadi ini tuh guanya kalau tadi dari luar kan kecil banget, padahal ini gede banget. Itu lewat kiri itu lubang gede. Nah ini juga waktu itu pernah dipakai sama legend kita Susana dalam filmnya Ratu Buaya Putih. Dan ini di sini kalau kelihatan terangnya sebenarnya apa sih? Ini tuh lubang, jadi harus hati-hati jalannya karena lubangnya itu cukup besar. Nah terus sebelah sini ini ada batu namanya batu gamelan atau musik tradisional. Jadi batu ini kalau kita kumpul bunyinya seperti suara gong. Ini ketipu atau gendang. Nah yang lebih unik suaranya ini. Cuman mukulnya harus keras, bunyinya sakit. Ini beneran dong nih. Jadi ini aja ya. Main ini. Ini mau. Oh. Nah, itu. Suaranya Cikaracak itu seperti itu. Dan ini katanya yang paling keras. Pokoknya harus kenceng banget dan pakai ini. Tapi dan bunyinya adalah nyeri gitu. Nah, itu udah ketemu sama pintu keluarnya. Jadi ini tuh gua yang kita harus berjalan miring, dan di dalam sananya itu ini pernah dipakai syuting uji nyali, tapi ternyata di sini tuh aman, jadi nggak ada penampakan sama sekali, bukan makhluk tidak kasat mata, tapi di sini ada patung atau batu yang menyerupai pocong. Dan uniknya lagi kalau kita jalan di sini awalnya tuh harus rata, harusnya bisa jalan rata aja, tapi lama-lama harus miring jalannya karena memang jalannya nggak bisa lurus.
juga untuk mengetes kelangsingan ya. Jadi kalau Terus yang gede? dari gua ini berarti itu masih langsing. Oh iya iya. Jangan takut Bu, ini cuma segini besarnya. Tahu ini artis Preti Asmara? Heeh, ya. Ya itu bisa masuk sini. Cuman keluarnya susah. Oke. Masuk bisa keluar bisa gitu. Atau tidur di sini. Kakak mau masuk. Nah, jadi ini tuh kan kita masih bisa berjalan dengan lurus karena ini jalannya juga masih gede. Anak kecil mah semangat aja. Oke, yang bawa senter, tolong senternya arahin ke atas karena batunya itu ada di atas. Jadi sepintas mirip kayak orang mati yang dibungkus kain kapan, jadi seperti ada ikatan kepala sama pinggang. Mana senternya tuh yang coklat itu? Nah, yang itu. Ke atasin senternya. Do. Tuh itu. Nah, itu. Nah itu jadi kan kalau sepintas itu seperti Pocong. pocong. Tuh yang buka karton tuh. Kalau kata orang Pangandaran namanya batu pocing. Itu pocing. Jadi pocong lagi cicing. Oh. Nah, ini tuh Nah, ya. yang depan dari sini kita balik badan. Kalau tadi kita lihat belakangnya, ini depannya. Senternya lain lagi ke atas ini. Nah itu. Terus pintas kayak ada tangan, itu ada ujungnya juga di atas. Tapi atasnya batu pocong itu namanya patung keluarga, jadi kayak ibu, anak sama bapaknya. Cuman bukan keluarga bahagia ya, soalnya keluarga pocong. Seremnya lagi pocong ini waktu kemarin tanggal muda turun ke bawah sini Bu. Ya, ke depan minta gajian. Keluarga pocing. Oke, nah di sini tuh sampailah kepada si jalan miring ini. Jadi dari sini awas hati-hati kepala pundak itu Oh, kaki. silakan duluan. Hati-hati Ki. Ini semua ini. Ayo lagi miring. Tapi, Sangkeng benang. nah, aduh kadeh. Jadi nggak bisa lurus jalannya karena memang tekstur dari bebatuannya ini mengharuskan kita untuk berjalan miring. Kelilingnya selesai. Kita udah mengelilingi hampir semua dari cagar alam ini. Waktunya kita pulang. Jadi caranya pulang tadi adalah kan kita tadi dianterin ke sini pakai perahunya. Kita ingat-ingat perahunya apa. Terus tinggal bilang lagi sama petugas di sana agennya. Nanti akan di calling dan bakal ngejemput kita lagi. Jadi sekarang kita lagi mau pulang. Ini dijemput dengan kapal yang sama. Ngebut banget guys. Dadah guys. Enak banget. Ada yang lagi ngojek guys. Itu buku cuplukan. Ada gua. Nah ini kita melalui ombak